Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jamila Azhara dengan NIM 2441110402072. Di sini saya akan menjelaskan materi usul fikih sebagai tugas akhir mata kuliah usul fikih. Yang pertama, pengertian usul fikih. Usul fikih adalah salah satu cabang penting dalam ilmu Islam, khususnya dalam memahami dan menggali hukum-hukum syariat dari sumber-sumbernya. Secara bahasa atau etimologi, usul adalah bentuk jamak dari kata aslun yang berarti dasar, pokok, dan fondasi. Sedangkan fikih berarti pemahaman yang mendalam dan kecerdasan dalam memahami sesuatu. Jadi secara bahasa, usul fikih berarti pokok-pokok pemahaman atau dasar-dasar ilmu fikih. Sedangkan pengertian usul fikih secara terminologi menurut Abdul Wahab Khalaf adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dengan demikian, usul al-fikih bisa dijelaskan sebagai kaidah yang mendasari diraihnya potensi atau kemampuan, atau kaidah yang menguasai hukum-hukum perbuatan al-ahkam al-amaliyah dari dalil-dalil kasus per kasus al-adillah at-tafsiliyah. Karena itu, fikih juga disebut sebagai koleksi atau majmu' hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan diambil dari dalil-dalilnya yang tafsili. Ilmu ini juga menjelaskan bagaimana cara menggali hukum dari sumber-sumber utama Islam seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Usul fikih bukan langsung membahas hukum seperti halal haram, tapi alat atau metode untuk memahaminya. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, kata perintah wajib. Dalam Al-Quran, dirikanlah sholat. Surah Al-Baqarah ayat 43. Dalam usul fikih, perintah ini secara asal menunjukkan kewajiban, maka sholat jadi wajib, bukan sekedar anjuran. Yang kedua, larangan haram. Hadisnya, janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Dalam usul fikih, larangan atau nahi menunjukkan keharaman, kecuali ada dalil lain yang mengalihkan. Yang ketiga, qiyas atau analogi hukum. Narkoba tidak disebut dalam Al-Quran, tapi bisa dikiaskan dengan hukum khamar karena sama-sama memabukkan, yang bisa menjadi haram. Yang keempat, istihsan, pengecualian hukum dan kemaslahatan. Contohnya dalam qiyas, air sumur yang kejatuhan bangkai disebut najis, tapi ulama menggunakan istihsan karena jika setiap sumur harus dibuang airnya, maka akan menyulitkan masyarakat. Maka dihukumi suci jika air banyak dan tidak. Fungsi usul fikih yang pertama, menentukan status hukum dari suatu perbuatan, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang kedua, membedakan dalil-dalil mana yang kuat dan mana yang lemah. Yang ketiga, menjadi pedoman ijtihad bagi para mujtahid. Yang keempat, menjaga konsistensi hukum agar tidak semaunya sendiri. Yang selanjutnya, sejarah perkembangan usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah dasar dalam menggali hukum syariat Islam. Perkembangannya dibagi dalam beberapa fase. Yang pertama, fase Nabi Muhammad SAW. Usul fikih belum dibukukan, namun diterapkan langsung oleh Nabi melalui wahyu dan sunnah dalam menetapkan hukum. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Para sahabat menggunakan ijtihad jika tidak ada nas. Muncul praktik qiyas, istihsan, dan ijma. Yang ketiga, masa tabi'in dan tabi'it tabi'in. Muncul dua pendekatan hukum, ahlu al-ra'i berbasis akal dan ahlu al-hadis yang berbasis teks yang melahirkan kebutuhan akan metodologi baku. Yang keempat, masa klasik. Kodifikasi ilmu. Imam Asy-Syafi'i menulis Ar-Risalah, kitab pertama usul fikih. Ia meletakkan dasar-dasar seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang kelima, masa perkembangan lanjut.
Usul fikih berkembang dalam dua corak. Yang pertama mutakalimin yang berbasis rasional dan fuqaha yang praktis berdasarkan mazhab. Yang keenam, masa klasik, akhir banyak karya ditulis, tetapi ijtihad menurun, digantikan oleh taklid atau ikut pendapat tanpa dalil. Yang ketujuh, masa modern dan kontemporer, muncul pembaruan dan penekanan pada maqasid syariah atau tujuan hukum Islam, agar usul fikih tetap relevan dengan zaman modern ini. Materi yang selanjutnya yaitu sumber-sumber pengambilan hukum Islam. Dalam pengambilan hukum Islam atau yang kita kenal istinbat al-hukum, terdapat beberapa sumber utama dan sekunder yang dijadikan rujukan oleh para ulama. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama. Kenapa paling utama? Karena berisi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta menyediakan prinsip dasar hukum seperti kewajiban sholat, zakat, larangan riba, zina, dan sebagainya. Yang kedua, as-sunnah atau hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi menjelaskan, menafsirkan, menegaskan, atau mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran. Contoh hadis ini, perintah sholat yang ada dalam Al-Quran, tapi tata cara sholatnya dijelaskan dalam hadis. Yang ketiga, ijma. Ijma yaitu kesepakatan para ulama atau mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum syariah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Contoh ijma yaitu kesepakatan atas kewajiban sholat 5 waktu. Yang selanjutnya itu qiyas. Analogi atau qiyas itu yaitu menyamakan hukum suatu perkara baru dengan perkara yang ada hukumnya di Al-Quran atau Sunnah karena ada ilat. Ilat itu alasan hukum yang sama. Contoh kiasnya, hukum narkoba disamakan dengan khamr karena sama-sama memabukkan. Yang terakhir itu sumber-sumber sekunder. Ini tuh pelengkap. Ini digunakan bila keempat sumber utama tidak memberikan jawaban langsung. Di antaranya ada istihsan. Istihsan itu menyimpan dari kias demi kemaslahatan yang lebih besar. Yang kedua, maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah. Yang selanjutnya, uruf atau kebiasaan. Uruf ini itu tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang terakhir itu ada sudud dzari'ah, menutup jalan menuju kerusakan atau maksiat, dan istishab berpegang pada hukum asal sampai ada dalil yang mengubahnya. Yang selanjutnya maslahah mursalah dan maqasidus syariah. Dua konsep ini itu sangat penting dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Langsung saja maslahah mursalah. Maslahah artinya kemaslahatan atau manfaat umum. Sedangkan mursalah artinya itu tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas itu Al-Quran atau hadis. Jadi maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang diambil untuk menetapkan hukum tanpa adanya dalil khusus, tetapi tidak bertentangan dengan nas dan prinsip syariah. Contohnya, penetapan SIM atau surat izin mengemudi dalam hukum negara Islam modern. Tidak ada ayat atau hadis tentang SIM, tapi tujuannya itu menjaga keselamatan masyarakat. Ya, sama saja maslahah. Yang selanjutnya aturan lalu lintas, kartu identitas, sertifikasi halal modern, dan lain-lain. Syarat masalah mursalah diterima sebagai dasar hukum. Yang pertama, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, menjaga salah satu dari tujuan utama syariah atau maqasid. Yang ketiga, bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kedua, maqasidus syariah. Maqasid artinya tujuan-tujuan, sedangkan asyariah artinya itu syariat Islam. Jadi maqasidus syariah adalah tujuan utama dari ditetapkannya hukum-hukum Islam agar tercapai keadilan, rahmat, dan kemaslahatan bagi manusia. Tujuan utama tujuan klasik Imam Asy-Syatibi ada 5 tujuan utama: menjaga agama atau hifdzuddin, terus menjaga jiwa atau hifdzun nafas, yang ketiga menjaga akal, hifdzul aqli,
menjaga keturunan atau hifdzun nas, yang selanjutnya menjaga harta atau hifdzul mal. Contoh penerapan maqasid ini yaitu larangan homer, sama dan itu menjaga akal, sedangkan hukuman pencurian itu menjaga harta, zakat dan larangan riba ini sama saja menjaga ekonomi dan keadilan sosial. Hubungan kedua ini, maqasid syariah dan masalah musalah, itu masalah musalah sering digunakan dengan dasar maqasid syariah. Kalau suatu kebijakan atau hukum modern bisa menjaga salah satu dari 5 maqasid di atas, maka bisa dianggap maslahah dan sah untuk diterapkan. Yang terakhir itu contoh penerapan usul fikih dalam kehidupan sehari-hari yang sangat banyak sekali. Usul fikih sebagai metode untuk memahami dan menggali hukum Islam memiliki berbagai kegunaan dalam kehidupan sehari-hari ya semestinya. Yang pertama itu memahami dalil-dalil syariat. Usul fikih memberikan pemahaman tentang bagaimana cara memahami dan menginterpretasikan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis. Dengan mempelajari usul fikih, seseorang itu dapat mengetahui bagaimana cara yang benar dalam menggali hukum dari dalil-dalil tersebut. Yang kedua, menyelesaikan masalah hukum yang tidak dijelaskan secara langsung. Usul fikih menyediakan metode untuk menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya, penggunaan qiyas, istihsan, dan urf dalam menetapkan hukum. Yang ketiga, memandu pengambilan keputusan. Usul fikih membantu dalam mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam konteks sosial dan profesional. Yang keempat, membentuk akhlak mulia. Usul fikih sebagai bagian dari fikih menekankan pentingnya akhlak mulia dan ketakwaan dalam menjalani kehidupan. Hal ini tercermin dalam berbagai aturan dan prinsip yang terdapat dalam usul fikih, seperti menjaga hubungan baik dengan sesama dan menjalankan perintah agama. Yang kelima, menghindari kesalahan dalam beribadah. Dengan memahami kaidah-kaidah usul fikih, seseorang dapat memastikan bahwa ibadahnya sesuai dengan tuntunan syariat, sehingga terhindar dari kesalahan dan kekeliruan. Yang keenam, menciptakan ketenangan jiwa. Bagi seorang muslim, pemahaman yang baik tentang usul fikih dapat memberikan ketenangan jiwa dalam menjalankan ibadah dan menghadapi berbagai permasalahan hidup, karena didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kokoh. Yang terakhir, menjadi pedoman dalam berbagai profesi. Pengetahuan tentang usul fikih sangat bermanfaat bagi profesi-profesi seperti hakim, pengacara, ulama, dan guru agama. Ini dapat membantu mereka dalam memberikan fatwa, keputusan, dan pembelajaran yang sesuai dengan syariat Islam. Oke ya teman-teman, jadi mempelajari usul fikih itu sangat penting karena ia adalah fondasi dalam memahami bagaimana hukum Islam dibentuk dan diterapkan. Usul fikih mengajarkan cara mengambil hukum dari sumber-sumber utama seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, serta mempertimbangkan sumber-sumber pelengkap seperti masalah mursalah dan urf yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dalam proses istinbat atau pengambilan hukum, konsep masalah mursalah ini berperan penting untuk memastikan hukum yang ditetapkan benar-benar membawa manfaat dan mencegah mudarat, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam nas. Ini mencerminkan sisi dinamis dalam hukum Islam. Sementara itu, maqasidus syariah memberikan arah dan tujuan dari seluruh proses penetapan hukum. Dengan memahami 5 tujuan utama syariat tersebut, yaitu menjaga jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta, seorang muslim dapat melihat bahwa syariat hadir bukan sekadar sebagai aturan, tapi sebagai jalan menuju keadilan, kesejahteraan, dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Dengan mempelajari usul fikih ini, sumber-sumber hukum, masalah musalah, dan maqasidus syariah, kita dapat memahami logika di balik hukum Islam, serta memastikan bahwa penerapan hukum itu adil, kontekstual,
dan sesuai dengan tujuan syariat. Ini sangat penting agar umat Islam tidak hanya taat secara lahiriah, tapi juga memahami makna dan hikmah di balik syariat yang mereka jalani.